Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa bersama dalam RUKOL atau ruang kolaborasi modul 2.3 untuk sesi praktik. Jadi kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, maka kita bisa bersua. Mudah-mudahan yang belum masuk bisa masuk karena kita sudah 8 orang yang sudah masuk dan mudah-mudahan tidak ada kendala. Terima kasih Bapak pengajar praktik juga sudah masuk. Selawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kejunjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita menjadi bagian umat yang diberikan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang luar biasa, pada sesi kali ini adalah sesinya Bapak Ibu untuk mempraktikkan apa yang sudah dilatih itu ya hari kemarin. Sampai tadi pagi, mudah-mudahan sudah semua tertantang, akhirnya dieksplor LMS-nya sampai alur tirtanya ini dapat gitu ya. Sudah benar-benar dipahami bagaimana melakukan coaching dengan alur tirta. Sudah tirta gitu, sudah mengalir seperti air. Arti tirta itu kan air yang mengalir ya. Sudah tidak ada yang tersendat-sendat, membuat pertanyaan, pernyataan meyakinkan, itu sudah mengalir seperti tirta, mengalir seperti air. Saya izin share screen dulu untuk memandu kita mau ngapain nih hari ini gitu. Kita mau membahas apa untuk di aktivitas kita pada sebentar, ini saya balikin dulu, oke. Pada siang hari ini, ya ini dia. Kita sudah menghabiskan waktu pada pertemuan yang kemarin, Bapak Ibu. Ada 4 jam kita pakai kemarin untuk berlatih, sehingga yang tersisa sekarang 2 jam. 2 jam ini 2 JP, 2 kali 45 menit, sehingga memang agak pendek waktu kita. Hanya kalau dibuat atau dijadikan di hitungan jam, ini ada 1,5 jam atau 90 menit Bapak Ibu kita akan bersama. Sehingga apa yang dicita-citakan di modul 2.2 ini bisa terlaksana. Jadi Bapak Ibu bisa praktik, kemudian bisa mengetahui apa nih bedanya saya kemarin ketika latihan dengan sekarang saya praktik, apa yang perlu saya kembangkan, dan apa yang sudah mantap dan matang di diri saya terkait dengan pelaksanaan coaching atau terkait dengan bagaimana melakukan coaching atau menggunakan dalam rangka pengembangan diri dengan coaching. Bapak Ibu, kemarin kita sudah bisa membedakan apa itu coaching, apa bedanya dengan training, apa bedanya dengan konseling, apa bedanya dengan mentoring. Dan kita artinya memahami coaching ini menjadi penambahan pengetahuan kita. Ternyata untuk untuk bisa berperan sebagai orang yang diandalkan oleh guru atau oleh siswa, membantu mereka mengembangkan diri, kita bisa menggunakan pendekatan coaching ini. Bahkan Bapak Ibu punya potensi untuk membuka jasa melakukan coaching. Kalau dari ceritanya Bunda Masuk kemarin, saya sering menjadi tempat curhatan emak-emak. Selama ini bertindak sebagai konselor kah atau memang bibit-bibit coaching sudah dilakukan? Nah, sekarang tentunya dari belajar modul di 2.3 ini akan lebih terarah lagi, kita kenal istilah alur tirta. Kita lebih diarahkan lagi untuk melakukan coaching, tidak sembarang coaching, tapi tentu ketika melaksanakan coaching kita menetapkan tujuan bersama antara coach dengan coachee.
kemudian mengidentifikasi atau fokus pada masalah yang urgent saja untuk bisa coach itu mencari jalan keluar atau mencari solusinya. Tugas coach apa kalau begitu? Itu mengarahkan, mendampingi, menggali secara mendalam melalui pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada kata kunci yang dicatat ketika si coach memiliki kompetensi sebagai pendengar yang aktif, sebagai pendengar yang baik gitu ya, yang baik, tidak cukup baik saja tapi aktif. Sehingga ketika coach mulai mengungkapkan banyak hal, tapi sesungguhnya tadi sudah kita sama-sama obrolin tujuan pertemuannya, tujuan diskusinya, atau tujuan dialog yang akan dilakukan, si coach bisa mengarahkan kembali untuk fokus pada apa yang akan dituju gitu. Kemudian tentunya setelah si coach menemukan, oh ini yang bisa saya lakukan dengan begini, dan pada waktu ini atau besok di tanggal sekian atau pada saatnya nanti, maka peran coach di sana untuk meyakinkan coach lagi supaya terjalinnya komitmen pada diri coach untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi ada rencana aksi di sana, kemudian ada tanggung jawab ya, Bapak Ibu. Tirta, T-nya tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, T-nya tanggung jawab. Sampai akhirnya untuk lebih meyakinkan coach bisa juga menyatakan kesiapannya seandainya nanti atau untuk menunjukkan rasa empatinya terhadap si coach bisa mengatakan, "Saya ingin bertemu lagi, penasaran dengar ceritanya Bapak Ibu, nanti progresnya seperti apa, keberhasilannya seperti apa kalau sudah dilakukan," dan bisa bikin janji lagi untuk pertemuan berikutnya. Ya Bapak Ibu, nanti jadi latihannya itu ingat mengalir seperti air, gunakan alur tirta. Nah, berapa lama kemudian nanti Bapak Ibu ada di sesi praktik. Jadi begini, saya juga menyiapkan bornya ada 4, main room 1. Ini berbeda dengan rukol pada sesi kedua di setiap modul ya Bapak Ibu. Untuk sesi modul 2.3 ini berbeda memang karena ini akan menyangkut tugasnya Bapak Ibu untuk lakukan upload hasil rekaman. Jadi di sesi kedua ini praktiknya diberikan waktu hanya 15 menit per orang dan itu dilakukan di bor. Itu ya, 15 menit per orang yang dilakukan di bor. Kalau di sini kita mencantumkan praktik coachingnya 30 menit, ini masing-masing 15. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau misalkan 30 menit itu praktik coaching sekaligus refleksi bisa nggak? Cukup nggak? Atau mau ditambah dengan 5 menit untuk refleksi? Cukup dah Bunda. Ya, artinya Cukup, 15 menit praktik per orang, Cukup. kemudian nanti 5 menit sebagai tambahan untuk lakukan refleksi, menulis lembar refleksi sekaligus bertanya kepada coach apa perasaan yang dirasakan di dalam kegiatan coaching itu sendiri. Baik, sebelum kita lanjut, Pak Alpi tolong bantu kita untuk memimpin doa. Silakan Pak Alpi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk mengawali kegiatan kita pada siang menjelang sore hari ini, agar kegiatan kita menjadi bermanfaat untuk diri kita, untuk agama kita, dan untuk nusa bangsa kita. Marilah kita berdoa dalam hati sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
Ya, selesai. Ya, terima Alhamdulillah. kasih, Bu. Terima kasih Pak Alfi, amin amin ya robbal alamin. Semoga memang pertemuan kita menjadi amal ibadah kita pada siang hari ini dan semoga doa-doa kita dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali Bapak Ibu. Jadi kita putuskan kalau dilihat dari jumlah, ini jumlahnya lebih yang 35 ya. Jadi kita sepakati 35 menit saja ya. Kita jadi praktik coachingnya 30 menit, tetapi nanti pengisian lembar diskusinya langsung juga di sana bisa didiskusikan 5 menit, selisihnya itu untuk bisa bersama-sama melakukan refleksi, kita tambahkan 5 menit. Baik, Bapak Ibu, kemudian dari kelompok kita, ini kecil sekali, ya. Kalau ini aturan diskusi kita ulangi lagi ya, apa yang akan kita lakukan di dalam kelompok. Ada yang ada di main room, ada yang akan masuk di bor. Jadi Bapak Ibu akan praktik coaching. Kemarin sudah latihan, tapi kalau kemarin kita bilang, ayo dong latihan apapun dah masalah bisa dijadikan bahan latihan. Tapi sekarang kita benar-benar menggunakan alur tirta, sehingga kita akan fokus pada satu tujuan yang ingin dicapai oleh seorang coachee, gitu ya. Praktik coaching dilakukan dengan model tirta. Kemudian praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Ini kebetulan memang kalau di kelas 10 ini jumlahnya 10 orang sehingga kami harus siapkan 5 link breakout room-nya 4, main room-nya tetap kita pakai 1 ya. Kemudian tetap kita jadikan 1 maksudnya untuk digunakan oleh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bergantian peran sebagai coach dan coaching. Manfaatkan waktu tadi yang 30 menit berarti 15 menit. 15 menit maksimalnya ya masing-masing coaching. Masing-masing coach nanti bergiliran. Kalau misalkan Bu Jihan dengan Pak Zuhri nanti 15 menit kepake, 15 menit kepake, dengan 5 menit itu dijadikan waktu untuk menulis refleksinya dan saling ingat. Yang ditanyakan juga salah satu umpan balik itu ya, apa yang dirasakan si coachee dalam pelaksanaan coachingnya. Kemudian topik dan hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai guru maupun sebagai individu ya. Topiknya sangat sederhana, jadi akan mengalir seperti air, seperti alurnya atau model tirta ini, manakala memang itu sedang Bapak Ibu alami, sehingga yang diangkat memang persoalan-persoalan yang pernah Bapak Ibu alami barangkali yang masih mengganjal di pikiran dan hati Bapak Ibu atau sekarang sedang dialami. Jadi bisa dijadikan sebagai tema atau topik untuk coachingnya. Kemudian masing-masing CGP, masing-masing dari Bapak Ibu nanti mempraktikkan selama 15 menit bergiliran menjadi coach dan menjadi coachee. Kemudian tentunya menggunakan link yang sudah kami siapkan. Tetap melalui LMS ya Bapak Ibu untuk masuk. Nanti saya akan tetap melakukan perekaman di masing-masing breakout room-nya. Sehingga tunggu dulu nanti ya Bapak Ibu, tunggu dulu saya masuk di room-nya untuk melakukan record baru mulai. Jangan sampai memulai dulu kalau belum direkod, nanti nggak terekam. Jadi Bapak Ibu akan diminta untuk merekam kembali. Selamat sore Bu Jihan. Apa yang bisa saya bantu Bu Jihan? Selamat sore Pak Azhar. Jadi begini Pak Azhar, terima kasih sebelumnya atas waktu Pak Azhar ya. Saya sebenarnya baik-baik saja, tapi saya berharap mendapatkan penguatan dari Pak Azhar tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak Azhar. Adapun permasalahan saya di sini yaitu tentang
kesulitan membagi antara waktu saya bekerja, mengurus anak, dan tugas tambahan di sekolah. Berarti di sini tujuan Bu Jihan adalah bagaimana memanajemen waktu, begitu Bu Jihan ya? Ya, Boleh Bu Jihan menceritakan bagaimana rutinitasnya Bu Jihan? boleh Pak. Baik. Jadi begini Pak Azhar, pagi-pagi ya, biasanya saya bangun subuh itu setelah sholat subuh langsung buat sarapan ya. Nah, buat sarapannya untuk keluarga ya, dan sambil mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah, sambil mengurus si baby Pak Azhar ya, sebelum dijemput sama mbaknya. Kemudian sambil saya mempersiapkan yang lainnya ya, saya juga harus udah berada di sekolah itu di pukul jam 7.30 Pak Azhar. Nah, setelah pulang dari sekolah, saya mengurus anak kembali dan ya sambil menjalankan rutinitas yang saat ini saya kerjakan sebagai calon guru penggerak Pak Azhar. Begitu Pak Azhar, dan tugas tambahan lainnya. Itu yang membuat saya agak kebingungan dan kesulitan dalam mengatur waktu. Dan tentunya itu menjadi permasalahan bagi saya saat ini. Oke Bu Jihan. Jadi kalau kita melihat situasi kondisinya Bu Jihan saat ini, sebenarnya pertama-tama yang penting Bu Jihan lakukan adalah coba Bu Jihan membuat sebuah jadwal. Bu Jihan membuat sebuah jadwal yang kira-kira terstruktur gitu. Membuat list hariannya Bu Jihan dengan cakupan waktu tentunya. Cakupan waktu misalkan untuk kegiatan dengan keluarga sekian jam. Kemudian untuk kegiatan yang kaitannya dengan pembelajaran dan sekolah sekian jam. Dan juga bisa misalkan untuk kegiatan tugas CGP ini bisa juga Bu Jihan listkan sekian jam gitu Bu Jihan. Bisa nggak seperti itu Bu? Iya ya Pak, pernah saya mencoba Pak, tapi seringkali saya merasa kewalahan dan sulit mengikutinya. Ya, itu bisa dimengerti sih. Memang kalau awal-awal kita menerapkan kadang sangat sulit memang. Tapi cobalah untuk ke Bu Jihan itu menetapkan sebuah prioritas utama Bu Jihan. Sehingga Bu Jihan mengetahui yang utama itu seharusnya yang mana sih yang mestinya diselesaikan. Bagaimana menurut Bu Jihan? Tentukan dulu Bu Jihan, prioritas utama Bu Jihan itu apa sih? Oh itu sih masuk akal Pak, boleh dicoba ya. Saya pikir saya harus mencoba menetapkan apa yang menjadi prioritas saya dan minta bantuan lebih sering. Iya bagus sekali tuh Bu Jihan. Dan ingat juga jangan fokus ke 3 masalah itu, tidak fokus ke diri sendiri. Karena kalau kita fokusnya ke masalah kita, kemudian tidak memikirkan diri sendiri, yaitu malah berbahaya sekali. Bu Jihan bisa-bisa Bu Jihan bisa menjadi stres larinya. Kira-kira Bu Jihan di sela-sela kegiatan rutinitas itu pernah melakukan sebuah relaksasi diri sendiri atau melakukan menyendiri untuk merenungi gitu Bu Jihan? Oh iya Pak, nggak mau dong saya masa stres gitu ya. Palingan kalau saya ada permasalahan Pak, saya suka melakukan kegiatan meditasi Pak ya, atau
kayak saya meluangkan waktu menyendiri ya, dengan saya melakukan istilahnya beribadah Pak, sambil saya berdoa di sana dan tidak mau diganggu siapapun. Itu sebenarnya saya gunakan teknik-teknik itu untuk apa namanya, untuk curhat ya, curhatnya bukan ke orang-orang ya, tapi saya curhatnya yang di atas saja supaya saya bisa menyelesaikan permasalahan bisa. Dan saya rasa ketika melakukan hal tersebut saya merasa lebih tenang dan permasalahannya itu meskipun tidak begitu langsung diselesaikan namun agak ringan gitu Pak bahasanya. Nah, itu kan sudah sangat bagus sekali Bu Jihan lakukan itu. Bu Jihan sudah melakukan menyisihkan waktu untuk diri Bu Jihan sendiri. Kemudian yang paling penting sebenarnya juga Bu Jihan lakukan refleksi Bu Jihan. Refleksi atau evaluasi diri setiap harinya, mungkin di sela-sela waktu di akhir, misalkan ketika semua kegiatan sudah selesai, coba Ibu Jihan refleksi atau melakukan evaluasi diri, bisa dilakukan setiap hari atau setiap minggunya. Dan ini juga bisa membantu untuk mencari solusi terhadap permasalahan Bu Jihan itu. Dan melihat tangguhan, kegigihannya Bu Jihan, saya yakin sekali Bu Jihan mampu mengelola ke semuanya dengan baik. Dan harapan saya semoga Bu Jihan bisa melakukannya dan juga sukses, berhasil menerapkan apa yang sudah menjadi tujuannya Bu Jihan tadi. Ya, kalau begitu terima kasih banyak ya Coach atas saran dan dukungannya Bapak ya. Saya akan mencoba istiqomah dan menerapkan apa tips-tips yang sudah menjadi rutinitas atau yang sudah tergambar dalam benak saya. Doakan saya juga ya Coach, semoga saya bisa melewati semua permasalahan yang saya hadapi saat ini dan saya tetap sehat, menjalankan aktivitas setiap hari dan bisa membagi waktu dengan maksimal mungkin. Terima kasih banyak, Coach. Iya, sama-sama Bu Jihan. Senang juga berbagi dengan Bu Jihan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Mari saya pamit Pak. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Azhar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Baik, Bu Jihan. Akhirnya, terima kasih Ibu sudah berkenan meluangkan waktu buat saya berdiskusi dengan Ibu. Apa yang bisa saya bantu Pak hari ini? Begini Bu Jihan, di tahun ajaran ini kan saya merasa memiliki tantangan yang sangat besar Bu Jihan, terutama terkait dengan keprofesionalan, terkait dengan keterampilan yang akan saya ajarkan di kelas. Terlebih lagi kita mengetahui bahwa akhir-akhir ini perkembangan teknologi sangat pesat, tak terkecuali juga di dunia otomotif Bu Jihan. Oh, itu bagus sekali Pak Azhar. Lalu di sini saya mau tanyakan apa tujuannya Pak Azhar mau meningkatkan kompetensi dalam bidang otomotif itu? Begini Bu Jihan, saya berangan-angan ingin menciptakan suasana kelas yang sesuai dengan kondisi sebenarnya yang ada di dunia industri, sehingga siswa kelak akan lebih mudah beradaptasi ketika mereka sudah lulus dari SMK.
Oke, apa yang sudah Pak Azhar lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Beberapa bulan dan minggu kemarin saya sudah pernah mencoba mengikuti berbagai pelatihan, terutama mulai melalui mode daring dalam jaringan, dan juga entah itu yang penyelenggaranya adalah BP3B Malang, juga tombol antar SMK waktu itu. Nah, yang saya ikuti adalah pemahaman terkait dengan kompetensi tentang K3LH di lingkungan kerja, bengkel, dan juga bagaimana penanganan terhadap bahaya yang terjadi di lingkungan kerja. Itu Bu Jihan. Oke, itu Pak Azhar ya kegiatannya. Baik, kira-kira apa yang menjadi tantangannya Pak Azhar pada kegiatan yang Pak Azhar lakukan tadi? Ya, untuk saat ini saya merasa masih kesulitan Bu Jihan, karena melihat kesekian saya mengikuti pelatihan itu. Ketika saya mengikuti pelatihan itu, ternyata hal yang harus kita terapkan di pelatihan itu tujuannya adalah mengaplikasikan semua alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja, dan juga bagaimana kita mengakomodirnya untuk pembelajaran di siswa. Sedangkan ini saya merasa di sekolah itu masih sangat kekurangan sekali terkait dengan pemenuhan alat-alat tersebut untuk disampaikan ke siswa, gitu Bu Jihan. Baik, kira-kira alat apa saja yang Pak Azhar butuhkan untuk mencapai apa yang Pak Azhar tuju tadi itu, seperti yang diinginkan Pak Azhar itu? Sebenarnya banyak ya Bu Jihan ya, banyak sekali alat-alat yang saya butuhkan untuk kita peragakan ketika proses pembelajaran, karena ini sangat erat kaitannya dengan siswa kelak ketika mereka sudah masuk ke dunia industri, sehingga di sini banyak sekali alat-alat yang kita butuhkan. Misalnya alat-alat ketiga seperti helm safety, sepatu safety, sarung tangan safety, baju safety, kemudian ada APR juga, alat pemadam piringan juga, kemudian kotak P3K juga. Itu sangat penting, dan itu beberapa alat yang sangat penting menurut saya untuk kita peragakan di proses pembelajaran. Baik, kalau begitu mari kita bahas Pak Azhar ya. Apa yang menjadi alternatif ya untuk memenuhi kebutuhan yang Pak Azhar butuhkan ya, seperti alat tersebut. Nah, pertama-tama di sini kita perlu membuat checklist ya. Kira-kira kita perlu membuat checklist dengan jenis-jenis alat yang Bapak butuhkan. Misalkan apa saja alat-alat K3 itu ya, alat-alat APAR dan alat P3K dan pelengkap lainnya. Kira-kira di bengkel Pak Azhar itu apakah sebagian alat tersebut sudah tersedia? Dan apakah Bapak sudah berdiskusi dengan kepala sekolah terkait kebutuhan Pak Azhar? Oh iya, benar juga kata Ibu ya. Sebelumnya saya tidak kepikiran akan hal itu. Membuat checklist tentang alat-alat yang sudah ada. Benar sekali ini apa yang dikatakan oleh Bu Jihan ini.
Saya membuat checklist, kemudian mendata alat-alat yang sudah ada, kemudian mencatat kembali alat-alat yang belum ada. Seperti itu ujiannya. Ya. Selain itu sebenarnya Bapak juga bisa membuat suatu pembelajaran keluar sekolah. Misalnya melakukan pembelajaran ke dunia industri, ya. Seperti ke kantor pemadam kebakaran, atau bisa juga langsung ke industri terkait dengan dunia otomotif, Pak Azhar. Itu. Oh iya, iya. Benar juga Bujian. Bagus juga itu. Bagus juga bisa besok kita buat bersurat untuk melakukan pembelajaran apa istilahnya studi tiru Pak Bu Jihan ya. Ya, studi tiru ya. Dunia usaha dan dunia industri ya. Iya, studi tiru ke dunia industri atau studi tiru ke pemadam terkait dengan bagaimana sih penggunaan alat K3 dan juga bagaimana bentuk-bentuk peralatannya. Itu sangat bagus, Bu Jihan. Apakah sudah memiliki gambaran akan Pak Azhar gunakan? Iya Bu, ya. Saya ada gambaran akan hal itu. Ternyata tidak perlu harus mahal, kita harus beli, ternyata bisa juga seperti katanya Bu Jihan tadi, kita bisa melakukan kerjasama dengan dunia industri dan juga dengan pemadam kebakaran untuk proses praktikumnya siswa. Baik Pak Azhar, selamat mencoba ya Pak Azhar. Nanti untuk hasilnya itu tolong kabari saya Pak Azhar ya, soalnya saya penasaran dengan strategi yang Pak Azhar akan gunakan, itu kayaknya keren banget Pak. Terima kasih banyak Bu Jihan. Ya. Insya Allah saya akan melakukannya. Doakan ya, semoga kegiatan kedepannya berjalan dengan lancar Bu. Ya, semoga berhasil Pak Azhar ya. Ya. Amin. Baik, kalau begitu boleh saya pamit Pak Azhar. Siap, terima kasih Bu Jihan. Ya, ayo Pak Azhar. Ya. Oke Bu Jihan, setelah melakukan saling meng-coach dan coaching, ya, ini saya yang refleksi diri saya dulu sebagai coach. Saya merasa kegiatan coach dan coach ini sudah berjalan dengan sangat bagus. Akan tetapi untuk bisa lebih baik dan lebih sempurna lagi, kita mungkin bisa sesering mungkin melakukan diskusi-diskusi lagi. Kemudian yang kedua yang masih perlu diperbaiki adalah mencari kata kunci atau inti dari keluh kesahnya coach atau permasalahannya coachee. Kemudian memberikan kata kunci atau pertanyaan yang dapat memantik coachee untuk mencari solusinya sendiri. Mungkin itu yang perlu diperbaiki lagi. Kemudian untuk apa yang dilakukan agar bisa kehadiran penuh. Yang pertama yaitu ketika melakukan dialog seperti ini ya, saya sebagai coach harus mendengarkan mulai dari gestur, perkataan, dan memahami inti-inti dari perkataannya tersebut. Yang selanjutnya apa yang akan saya lakukan sebagai coach dalam memperbaiki kegiatan saya sebagai coach di sini. Yang pertama yaitu
mendalami lagi, memahami lagi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya memposisikan diri sebagai coach, yaitu dengan menonton video-video yang telah disajikan di LMS dan juga materi-materi yang disajikan di LMS. Kemudian tentunya juga mencoba mengaplikasikannya ke rekan sejawat. Yang selanjutnya umpan balik jika saya sebagai coach di sini, yaitu saya merasa ketika di coaching coach saya memberikan sebuah kata kunci atau kata pemantik yang membuat saya menemukan solusi terhadap masalah saya sendiri. Ini menjadi masukan bagi saya untuk mencari solusi terhadap permasalahan itu, sehingga dapat saya kerjakan kegiatan-kegiatan ke depannya. Seperti itu, Bu. Ya. Silakan, Bu Jian. Lakukan refleksi. Baik. Refleksi sebagai coach ya. Ya, sebagai coach dulu. Ya. Jadi refleksi diri saya yang pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi saya merasa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah bagaimana saya berkomunikasi dengan baik dengan coach ya, dan mendengarkan coach dengan seksama dan merasakan apa yang coach rasakan sesuai dengan permasalahannya. Dan saya mencoba membantu memetakan apa sih rencana atau tujuan yang akan dilakukan oleh coach ya, dan membantu menguatkan apa yang menjadi gambaran coach yang akan dia lakukan selanjutnya. Nah, di sini juga apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ya. Ya, mungkin yang perlu saya perbaiki dan tingkatkan dalam praktik ini sebagai coach ya, tentunya adalah meningkatkan presensi ya. Presensi ini adalah kehadiran penuh ya, atau istilahnya itu adalah benar-benar merasa hadir di sana tanpa ada gangguan-gangguan lain ya. Yang di sini mungkin karena memang tempat ya yang tidak mendukung ya, atau waktunya juga yang kurang mendukung, karena tadi itu memang berbenturan dengan waktu azan, jadi tidak begitu fokus saya ya. Dan di sini memang agak ribet juga ya, gitu ya. Dan apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang saya lakukan untuk hadir penuh ya pada saat praktik ya coaching tadi itu adalah dengan memperhatikan dengan seksama apa yang dikeluhkan oleh coach ya, dan berusaha merasakan perasaan di posisi si coach, sehingga saya mengerti apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari si coach ini ya dalam permasalahannya tersebut ya. Dan saya mencoba bertanya dengan intonasi yang sesuai dengan kondisi ya, memperhatikan coach dengan komunikasi yang friendly ya, serta dengan tidak menanyakan ya kepada coach itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya merasa tersinggung atau menyudutkannya ya. Di sini kayaknya kita lebih ke menguatkan ya coach tersebut. Nah, jadi di sini apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya akan lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan adalah dengan membantu coach ya untuk lebih meyakinkan diri ya terhadap apa sih yang sebaiknya yang coach itu harus lakukan ya atas permasalahan yang coach hadapi saat itu, sehingga
dalam memberikan penguatan dukungan itu ya harus bersifat positif ya, dan lebih yang tadinya si koci sudah tergambar dengan jelas ya apa yang menjadi tujuan akhirnya ya. Di sini saya semakin menguatkan dan semakin menjelaskan gambaran-gambaran tersebut ya, dan di sini tentunya adalah memberikan dukungan kepada si koci bagaimana supaya si koci berhasil dalam tujuan akhirnya. Itu Pak, terima kasih. Ketika saya sudah menceritakan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi saat ini kepada coach ya, saya merasa lega gitu, plong ya, dan bisa di sini jelas sekali ya gambaran-gambaran apa yang harus saya lakukan ya, karena saya sangat berterima kasih atas saran dan dukungan yang diberikan coach kepada saya, sehingga saya sekarang itu dengan percaya diri bahwa saya itu bisa melakukan apa yang menjadi solusi dari permasalahan saya. Itu Pak.